Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Di bawah kepemimpinan 5 tetua, kelompok itu tersapu ke kedalaman Tianfeng Yuan. Kakak Xiaoyan, suasana di sini, tiba-tiba, dalam perjalanan, segel reinkarnasi Suner mengirimkan fluktuasi yang sangat panas lebih dari sekali. Tampaknya rumput dan pepohonan di sini memberi Suner rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Apa yang telah terjadi? Xiaoyan buru-buru bertanya dengan prihatin. Entahlah, dalam ingatanku, sepertinya aku pernah ke sini sebelumnya. Suner mengerutkan kening, jelas mengingat sesuatu, dan ketika dia berbicara, matanya selalu salah. Pernahkah Anda ke sini? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk sedikit waspada saat mendengar suara itu. Suner telah tinggal di wilayah api tak berujung dan tidak pernah pergi, bagaimana dia bisa mencapai area klan Tianfeng? Seharusnya karena segel reinkarnasi, beberapa kenangan tersembunyi dan rusak di segel reinkarnasi muncul, yang membuatku merasa seperti ada di sana. Saya khawatir Master Senior Jiu Xuanhuo ada hubungannya dengan tempat ini. Saat berikutnya, Suner membuat tebakan yang berani. Yah, jangan khawatir, aku di sini, dan di sini, Tianfeng, Xuanyao dua klan, Tuan Jiu Xuanhuo. Kekosongan di sekitar sini dipenuhi dengan paksaan mengerikan yang tak terlukiskan. Xiaoyan mengangguk, secara alami menyadari kekhawatiran Suner, tetapi saat ini hanya itu yang bisa dia lakukan. Setelah bergerak maju untuk waktu yang lama, garis pandang tiba-tiba menjadi kosong, dan banyak penjaga ketat yang terlihat di sepanjang jalan juga menghilang dengan bersih, dan bahkan udara menjadi sangat segar, mencium semacam perasaan menyegarkan, tujuannya adalah mendekat. Di kedalaman Tianfeng Yuan, ini adalah tempat suci Baizi yang cerah dengan seluruh tubuh, aliran besar yang dalam muncul, hantu binatang yang berbeda dengan ekspresi berbeda di sekitar aliran dalam diukir di bebatuan sungai yang dalam. Mereka seperti aliran dalam ini penjaga tertua di sungai, penjaga di sini. Ada aura kekerasan yang menakjubkan yang dilepaskan darinya, yang sangat menusuk pikiran Xiaoyan dan semua orang. Gulu, rumah keluarga yang mengerikan. Melihat aliran yang dalam ini, sosok semua orang bergerak dan jatuh, menggambarkan jumlah binatang aneh di sekitar mereka di sepanjang jalan, yang membentang ribuan mil, dan semangat tidak ada habisnya. Setelah beberapa saat, saya datang ke dasar sungai yang dalam, di mana burung dan bunga harum, matahari keemasan yang menyengat terbit, mekar dengan kehangatan yang tak ada habisnya, dan di surga ini, selain pepohonan dan rerumputan dasar, ada juga beberapa rumah batu muncul di tengah. Seluruh tubuh rumah batu terbungkus garis emas, yang sangat suci, dan kebenaran indah muncul secara spontan. Ini adalah tempat inti dari Tianfeng Yuan kami, dan juga merupakan tempat retret bagi para pembangkit tenaga listrik seperti para patriark dari dinasti masa lalu. Sekarang patriark sedang mundur, dan hanya wakil patriark yang memimpin urusan utama klan. Feng Qin menjelaskan kepada Sun Er dan keduanya. Saudara Xiaoyan, perasaan itu semakin kuat, Suner berbisik di telinga Xiaoyan. Bagus. Telapak tangan lebar Xiaoyan menepuk bahu Suner, memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Perjalanan ini semua untuk segel reinkarnasi pada tubuh Suner, tetapi jika klan Tianfeng berpura-pura menjadi misterius, Xiaoyan tidak keberatan membakar tempat itu sepenuhnya dengan api, bahkan jika mereka berjuang untuk reinkarnasi. Penatua Feng, seseorang ada di sini. Tepat setelah pindah ke dasar sungai yang dalam, 5 tetua dan wanita cantik itu membungkus sedikit dan berbicara ke rumah batu di depannya dengan ekspresi rendah hati, dan dia tidak berani memiliki emosi sama sekali. Ini, Xiaoyan dan Suner saling berpandangan, jelas tidak mengerti. Ada semacam kekuatan kuno di aliran dalam di sini, dan makhluk asing yang diukir di bebatuan di sepanjang aliran dalam semuanya mengandung aura kekerasan, dan aura kekerasan itu menekan kekuatan di tubuh mereka. Selain tanah suci inti yang dalam di sini, tekanan kuat melanda. Jangan khawatir, ini adalah tanah suci klan Tianfeng kami. Feng Qin tidak berpikir begitu, masuk, menunggumu untuk waktu yang lama. Suara tetua kelima baru saja jatuh, dan tiba-tiba sebuah suara elegan keluar dari rumah batu. Sepertinya senior ini sudah lama mengharapkan kita datang. Suner menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia merasakan sesuatu melalui segel reinkarnasi.
Keempatnya berjalan dengan lembut dan memasuki rumah batu. Tidak ada terlalu banyak kemakmuran di rumah batu. Itu sangat sederhana dan sederhana. Wanita parubaya yang duduk di tengah anggun, dan ada aura bangsawan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Ada pohon sikamor di sampingnya, yang paling menarik perhatian. Bahkan di bawah jubah wanita ini, gumpalan pita 5 warna menjulang, dan jenis kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya dapat dikatakan benar-benar mencapai puncaknya. Dunia tingkat menakutkan dari Kam. Pohon pesawat 5 warna, Xiao Yan hanya merasakan pusing di benaknya, lalu dia berkata dengan linglung. Klan Phoenix dan klan Naga melindungi ras dan kecerdasan mereka masing-masing dengan sangat baik, dan hanya ada beberapa kata di dunia 1000 besar tentang penyebaran klan Phoenix. Phoenix memiliki karakter yang mulia dan bersih, tidak lebih dari pohon Phoenix, dan tidak makan kecuali jika dipraktikkan pita 5 warna. Feng juga, semua jenis rumor menunjukkan kekuatan keluarga Phoenix, bahkan ras bawahan yang dipimpin oleh keluarga Phoenix, karena mereka memiliki kekuatan garis keturunan Phoenix, kekuatan mereka terbukti dengan sendirinya. Nama saya Feng Luan, tetapi sekarang, wakil kepala klan Tianfeng, saya tidak pernah membayangkan bahwa setelah 1000 tahun, kita akhirnya akan bertemu. Reinkarnasi dari 9 dewa api yang mendalam. Melihat kedatangan Xiao Yan dan Suner, wanita parubaya itu berdiri dengan anggun, dan kemudian mendekati Suner dengan senyum tipis menggantung di sudut mulutnya. Teman-teman lama umumnya senang. Ini, Xiao Yan sedikit bingung, dari percakapan sederhana antara keduanya, tampaknya Suner telah menyembunyikan banyak hal dari dirinya sendiri. Selain itu, tingkat menakutkan apa yang dimiliki oleh apa yang disebut wakil kepala klan Tianfeng di depannya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak mungkin untuk melihatnya. Yang hanya bisa diketahui secara samar adalah bahwa bahkan Kaisar Iblis, penguasa dunia iblis, tidak dapat dibandingkan dengan yang terakhir dalam hal kekuatan. Adapun kekuatan tempur, tidak diketahui. Senior, Suner mengerutkan kening, dan ada sensasi terbakar di antara alisnya. Jelas, 9 dewa api yang mendalam dan pria di depannya harus saling mengenal. Reinkarnasi api sucimu masih kehilangan hal penting. Roh api suci, gagak emas berkaki 5. Feng Luan menyentuh cabang-cabang pohon pesawat di sampingnya dengan jari-jarinya, dan kemudian berkata dengan lembut, seolah-olah semua ini ada dalam genggamannya. Ledakan, ketika Suner mendengar ini, matanya yang indah dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa, tubuhnya yang halus berdiri di tempat seperti sengatan listrik, tidak bergerak, dan samsara emas di antara alisnya mulai memengaruhi pengaturan Xiao Yan sedikit demi sedikit, ditekan, mulai hidup kembali, dan nyala energi emas mulai mengenai tubuh halus Suner. Suner, wakil kepala, Xiao Yan, tetua kelima, dan Feng Qin semua tercengang pada saat ini. Tampaknya percakapan antara wakil kepala Feng Luan dan Suner dipenuhi dengan rasa yang sangat misterius. Apa itu? Mungkinkah semua ini diatur oleh segel reinkarnasi atau 9 dewa api yang mendalam? Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku tahu hal-hal tentang api suci ini? Setelah Sun Qi melihat sikap Suner seperti ini, mulut Feng Luan berkedut, dan kemudian dia menatap Suner dengan lembut. Mungkinkah karena segel reinkarnasi? Pada saat ini, Suner mengatupkan gigi peraknya dan menatap Feng Luan. Kekuatan orang ini misterius dan tidak dapat diprediksi, dan hanya dengan membaca sekilas, dia akan mengetahui semua detail dari segel reinkarnasinya. Apakah karena segel reinkarnasi, memang benar ada unsur reinkarnasi, tapi lebih tepatnya, itu karena senior 9 dewa api yang mendalam. Ekspresi Feng Luan kabur, seolah-olah dia telah menggambar beberapa kenangan buruk. 9 dewa api yang mendalam, pada saat ini, Xiao Yan juga tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresinya menjadi waspada. Jiu Xuan Huozu adalah kekuatan besar surga dan bumi, dan dia baik kepada keluarga Tianfeng kita. Sejak dia meninggalkan Tianfeng Yuan, dia meninggalkan ramalan bahwa reinkarnasinya suatu hari akan datang ke sini dan menyelesaikan masa depannya, keinginannya. Jangan khawatir, kami tidak jahat. Feng Luan menatap Suner dengan tegas. Segel reinkarnasi yang mulai berkedip di antara alisnya mengirimkan gelombang panas. Jelas apa yang dikatakan orang ini benar. Suner, pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan amarahnya. Baru pada saat ini Xiao Yan yakin bahwa Suner telah menyembunyikan banyak informasi tentang segel reinkarnasi dari dirinya sendiri. Bahkan jika dia tahu bahwa yang terakhir adalah niat baik, hal semacam ini melibatkan banyak hal,
jadi Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sedikit marah di hatinya. Adapun segel reinkarnasi, begitu kecelakaan terjadi, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa memasuki reinkarnasi, dan harganya terlalu berat. Kakak Xiaoyan, maafkan aku, Suner hanya tidak ingin kamu menambah beban. Suner menggelengkan kepalanya jelas, pada titik ini, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Jiu Xuan Chong Mingian memang diciptakan oleh para pendahulu Master Jiu Xuan Huo, dan sejak zaman kuno, hanya ada satu Master. Setelah bertahun-tahun penelitian yang tak terhitung jumlahnya, senior Jiu Xuan Huo Master menggabungkan kekuatan api suci dengan energi langit dan bumi, dan kemudian melahirkan sebuah artefak. Gagak emas berkaki 5, itu bukan hanya roh api suci, tetapi juga senjata. Suner menggertakkan giginya, dan kemudian berkata dengan sikap seorang putri kecil yang mengakui kesalahannya. Gagak emas berkaki 5 bukan hanya roh api suci, tetapi juga senjata surgawi peringkat 17 di dunia manusia dari dunia 1000 besar. Kekuatannya, dikombinasikan dengan segel reinkarnasi, api suci, Del, di tubuhmu, kekuatannya bisa mencapai tingkat yang sama sekali baru. Pada saat ini, Feng Luan Zaidu menyampaikan pesan yang sangat mengejutkan, dan matanya menjadi panas saat dia berbicara. Jelas, bahkan dengan kekuatannya, dia masih memiliki rasa kekuatan ketika menghadapi lawan seperti mulutnya, merasa tidak berdaya. Dengan berkah dari senjata suci, api suci, dan segel reinkarnasi, kekuatan gadis ini mungkin akan luar biasa. Tuhan, artefak, 5 tetua Feng Qin saling memandang dan berseru. Hal semacam ini bahkan belum pernah mereka dengar, itu terlalu mengerikan. Artefak ke-17, ekspresi kaget melintas di mata Xiaoyan, dan dia bergumam. Senior itu, pernah melakukan kesalahan besar, mungkin kesalahan ini perlu diisi olehmu, tapi kemarahan keluarga Phoenix tidak bisa dipadamkan dengan mudah. Sekarang segel reinkarnasi gadis ini telah dilonggarkan, jika kamu ingin memecahkan segel reinkarnasi, kamu harus mendapatkan gagak emas berkaki 5 sebelum kamu memenuhi syarat untuk pergi ke klan Phoenix. Wakil Patriark Feng Luan memiliki ekspresi muram, dan ingatannya muncul, dan dia benar-benar mengatakan banyak hal. Senior, jangan menyerah. Meskipun Xiaoyan merasakan banyak kebencian di hatinya, dia tidak bisa tidak berkata ketika dia melihat penampilan Suner yang tertekan karena segel reinkarnasi. 9 dewa api yang mendalam pernah pergi jauh ke dalam area klan Phoenix, dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi sejak itu, klan Phoenix sangat membenci 9 dewa api yang mendalam, dan bahkan ketika dia kiri, beberapa tetua di klan terlalu tinggi. Mari kita bergerak bersama dan membuat kota Wuyong emas berkaki 5 di sini. Kami klan Tianfeng dan klan Xuanyao telah menjaga selama beberapa generasi. Hanya saja klan Xuanyao sudah tahu asal-usul klan kami dan 9 dewa api yang mendalam, jadi mereka memenjarakan gagak emas berkaki 5 sendirian. Itu juga karena 9 raja api mendalam sebelumnya sehingga pintu masuk ke wilayah klan Phoenix dari domain Tianfeng diblokir. Jadi satu-satunya cara untuk menemukan terobosan adalah dari gagak emas berkaki 5. Feng Luan berbicara, dan ada nada mendesak dalam suaranya. Senior, apakah kamu ingin, biarkan kami menyelinap ke klan burung misterius dan menunggu kesempatan. Mendengar kata-kata Feng Luan, Xiaoyan tiba-tiba angkat bicara. Sungguh anak yang pintar, kekuatan klan Tianfeng kita jauh lebih tirani daripada klan Xuanyao. Tetapi gagak emas berkaki 5, sebagai senjata ilahi, terlalu kuat, jadi itu telah mengikat kita sepanjang waktu, berani untuk hidup lebih benar, dan salah. Karena itu, mata Feng Luan tiba-tiba hanya menatap Xiaoyan, seolah sedang menyelidiki sesuatu. Apa kekuatan klan Xuanyao? Xiaoyan dan Suner saling memandang dan bertanya. Yang terkuat di antara klan Xuanyao hanya tingkat 5, dan karena wilayah yang menjaga gagak emas berkaki 5 itu unik, hanya ada satu penjaga tingkat ketiga. Feng Luan secara alami memahami informasi ini secara menyeluruh, dan setelah Xiaoyan memiliki jejak tindakan, dia bersedia untuk berbicara. Penatua Feng, saya khawatir ini perlu dipertimbangkan. Kekuatan Xiaoyan hanya mendekati puncak reinkarnasi. Jika dia terburu-buru memasuki kawasan lindung klan Xuanyao, dia mungkin tidak yakin. Melihat ini, 5 tetua di samping mengunci mata mereka yang indah dan buru-buru angkat bicara. Kenapa tidak? Api suci, samsara, dengan restu dari begitu banyak kekuatan kuno, jika kamu masih orang yang pemalu dan bodoh,
kamu akan memiliki rezeki dan harapan dari pembangkit tenaga listrik itu. Meskipun orang ini memiliki banyak kekuatan, dibandingkan dengan generasi muda di klan saya khawatir masih ada celah. 5 tetua menggelengkan kepala, sebagai keberadaan level mereka, tentu saja ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Saudara Xiao Yan, Suner datang dan juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, itu adalah tingkat reinkarnasi 3 kali lipat. Di tingkat reinkarnasi, kesenjangan antara setiap tingkat kecil seperti jurang. Masalah segel reinkarnasi tidak bisa ditunda, saya khawatir masalah ini hanya bisa begitu. Aku juga berharap senior itu akan menunjukkan jalan kepadamu. Xiao Yan bertanya dengan tinjunya terlipat, demi Suner, apalagi reinkarnasi tingkat ketiga, bahkan jika itu adalah tingkat keempat, aku takut Xiao Yan akan melakukannya, tidak memiliki keraguan. Yang baik adalah wajah merah ketika dia marah. Kalau begitu aku akan menunjukkan jalannya. Feng Luan memandang Xiao Yan dan Suner dengan tatapan kagum, lalu berkata, "Hei, tunggu sebentar. Meskipun apa yang dikatakan wakil kepala itu sangat benar, tapi urusan internal klan Tianfeng saya seharusnya tidak merepotkan orang luar. Selanjutnya, reinkarnasi belaka, menurut pendapat saya, bukanlah lawan dari penjaga klan burung misterius." Saat mendiskusikan langkah terakhir di rumah batu, api merah menyala yang megah berubah menjadi riak energi dan menyapu, ada hembusan angin di hutan di sepanjang jalan, dan seorang pemuda, dengan suara samar, melangkah masuk langsung dari di luar. Huang Tian. Setelah melihat pria ini muncul, kecantikan Feng Qin dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Klan Tianfeng mengikuti tradisi klan Phoenix, dengan wanita menjadi burung Phoenix dan pria menjadi burung Phoenix. Yang mulia adalah orang luar. Jangan ikut campur dalam urusan internal klan Tianfeng kami, jika tidak maka akan dengan mudah menyebabkan masalah bagi tubuh bagian atas. Huang Tian berjalan keluar dari rumah batu dengan langkah kaki yang ringan, dan tekanan besar menyebar di tubuhnya, yang ternyata merupakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan pada Xiao Yan. Kulitnya yang suram terlihat sangat suram, tetapi aura menakutkan di tubuhnya jelas merupakan orang yang luar biasa. Peringkat reinkarnasi semu ganda, Xiao Yan mengerutkan kening, pria di depannya memberinya rasa bahaya yang sangat berat, dengan kekuatan ini, identitasnya tidak diragukan lagi. Huang Tian, jangan mempermalukan dirimu sendiri, kamu tidak bisa menangani acara sebesar itu. Wakil Patriark Feng Luan menyaksikan yang terakhir tiba dan membuat wajah tegas, tetapi dia memiliki rencana lain di dalam hatinya. Wakil Patriark, sebagai pemimpin generasi muda klan Tianfeng, saya harus berdiri saat ini, dan rencana awal juga dijalankan oleh saya. Jangan bingung dengan beberapa fenomena yang dangkal. Bagaimanapun, hal semacam ini terkait dengan masa depan klan Tianfeng kita. Jika orang luar mengeksekusinya, akan sulit untuk meyakinkan publik. Pria itu membuka mulutnya dengan tertib, kepercayaan diri yang tersembunyi dalam suaranya sangat tirani, dan ekspresi di antara alisnya penuh dengan kebanggaan. Saudara Xiao Yan, orang ini, Suner membungkuk dan berkata dengan lemah, kekuatan orang ini bukan masalah sepele, dia jelas bukan orang yang sederhana. Huang Tian, apakah ini sikapmu ketika berbicara dengan wakil kepala? Penatua kelima berteriak dengan marah, Huang Tian ini memiliki bakatnya sendiri, dan ini bukan kedua kalinya menjadi begitu sombong. Xiao Yan, kamu seharusnya melihat situasi saat ini. Huang Tian adalah pemimpin generasi muda klan Tianfeng kami. Kekuatan tingkat reinkarnasi kuasi ganda. Saat berikutnya, ekspresi wakil Patriark Feng Luan tiba-tiba menjadi aneh, dan kemudian dia menatap Xiao Yan dan berkata, artinya sangat jelas. Karena saudara Huang Tian sangat percaya diri, saya ingin tahu apakah Anda dapat belajar dari saya. Xiao Yan, penguasa domain api tak berujung. Melihat ini, Xiao Yan memutar matanya sedikit, lalu melipat tangannya dan tersenyum. Apa? Kamu ingin menantangku dengan kekuatan ini? Penghinaan di wajah Huang Tian perlahan menghilang, digantikan oleh senyum sinis. Perbedaan antara puncak reinkarnasi kuasi dan tingkat reinkarnasi kuasi ganda tidak dapat diimbangi oleh kekuatan eksternal lainnya. Wakil Patriark, apakah ini bukan ide yang bagus? 5 tetua berbicara dengan beberapa keraguan, seolah mencoba menghentikan kompetisi. Kekuatan keduanya terlalu berbeda, dan tidak perlu ada kontes. Tidak apa-apa, wakil Patriark Feng Luan menggelengkan kepalanya, tetapi dia memiliki beberapa harapan di dalam hatinya, karena legenda yang dia tahu di masa lalu hanyalah legenda,
dan hanya dengan melihat kekuatan Xiao Yan dengan jelas melalui pertempuran ini, dia dapat memutuskan apakah akan membiarkan dia menyelinap ke daerah terlarang klan Xuanyao untuk menyelamatkan gagak emas berkaki 5. Jika tidak, statusnya sebagai penguasa wilayah api tak berujung saja layak untuk diperlakukan dengan sungguh-sungguh. Perlindungan Kaisar Iblis dan pembangkit tenaga listrik lainnya telah ditetapkan dengan kuat, dan ketika orang-orang itu bergabung, klan Tianfeng kecil tidak tahan dengan kemarahan yang agung. Karena kamu bersikeras melakukan ini, maka aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa bertahan selama 100 putaran di tanganku, aku akan mengakui kekuatanmu, dan aku tidak akan menyebutkan rencana ini. Di sisi lain, mata Huang Tian dingin, dan dia menatap Xiao Yan dengan cahaya dingin. Sebagai putra kebanggaan klan Tianfeng, dia telah menyaksikan kekalahan terlalu banyak jenius. Kekuatan para jenius itu bahkan lebih tirani dibandingkan, tapi dia masih dikalahkan oleh tangannya sendiri. Tidak perlu lebih dari 100 kali, dalam 3 gerakan, jika kamu berhasil melawan, aku, Xiao Yan, akan diam tentang masalah ini. Sebaliknya, saya ingin meminta saudara Huang Tian untuk tutup mulut. Xiao Yan menatap Huang Tian dengan tatapan menyilaukan, dan niat bertarung yang agung merembes keluar. Ternyata kulit Ling Huang Tian sedikit tegak, seolah-olah beberapa kekuatan mengerikan menyebar. Tiga jurus, jangan meremehkan orang. Aku putra kebanggaan klan Tianfeng yang bermartabat, bukan? Mendengar suara arogan Xiao Yan, sudut mulut Huang Tian menyusut, dan gelombang kemarahan menyebar. Putra bangga dari klan Tianfeng yang bermartabat, bukankah dia sebanding dengan master domain api kecil yang tak ada habisnya? Sepertinya aku harus memberi pelajaran pada anak bodoh ini. Saya datang ke klan Tianfeng untuk membebaskan Suner dari tanda reinkarnasi di tubuhnya. Saya tidak tertarik untuk mengetahui hal-hal lain. Perbandingan atau tidak, Xiao Yan berkata dengan malas, dia tidak punya waktu untuk mendengarkan tindakan heroik Huang Tian. Pria Tian Zhao, aku akan membuatmu membayar kesombonganmu. Keluar. Kedua sosok itu tersapu keluar dari rumah batu pada saat yang sama dan datang ke area terbuka di hutan seluas 100 meter. Ini jelas merupakan tempat di mana beberapa pembangkit tenaga listrik di ngarai yang dalam bersaing setiap hari. Wakil kepala, apakah ini terlalu ceroboh? Kelima tetua buru-buru mengikuti dan berkata dengan khawatir. Set, kedua sosok itu berdiri diam di tanah pada saat yang sama. Xiao Yan membawa senyum tipis di sudut mulutnya. Matanya tertuju pada Huang Tian yang berlawanan, kekuatan di tubuhnya telah melonjak. Semua rasa hormat perlu dikonfirmasi oleh kekuatannya sendiri, yang telah dikenal Xiao Yan sejak zaman kuno. Silakan, jangan buang waktu. Setelah beberapa saat, senyum di wajah Huang Tian menjadi semakin cerah. Xiao Yan berjalan perlahan, dan dengan gerakan langkahnya, lingkaran fluktuasi energi yang cemerlang menyerbu seperti riak, dan energi yang menakutkan membuat dunia menjadi panas. Setelah energi indah menyerbu, itu bertahan di permukaan Xiao Yan dalam sekejap mata, dan lingkaran api cahaya yang indah menjulang di atas tanah di bawah kakinya, dan ada gelombang panas kuno di dalamnya, yang mencekik. Di atas roda cahaya yang indah, selain kekuatan reinkarnasi dasar, ada fluktuasi kuno. Kekuatan api suci, api suci adalah objek suci surga dan bumi. Tetapi, kekuatanmu tidak cukup untuk membuatku cemburu. Huang Tian melihat fluktuasi energi menakutkan Xiao Yan di depannya, dengan kilatan cahaya di matanya, dan kemudian sudut mulutnya mengangkat busur menghina, dan dia juga sangat iri dengan api suci Xiao Yan. Xiao Yan, hati-hati, meskipun Huang Tian arogan dan mendominasi, kekuatannya tidak diragukan lagi. Di samping, Feng Qian berkata dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, saudara Xiao Yan luar biasa. Suner tersenyum sedikit, matanya yang indah memproyeksikan ke arah lapangan. 5 biji teratai api, reinkarnasi kemarahan Buddha. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, dia mengeluarkan raungan rendah. Nyala api yang indah tiba-tiba mengeluarkan 5 warna, dan kemudian nyala api yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk biji teratai yang indah dan indah di depan dadanya. Teratai dibagi menjadi 5 bagian, dan 5 warna mengalir. Teratai kecil terletak dengan tenang di dalamnya, seperti mahakarya surga yang paling sempurna, dan bahkan setiap biji teratai di tubuh teratai berisi nyala api dari alam yang berbeda. Untuk sesaat, kekosongan itu sedikit bergetar. Bagaimana bisa, pada saat ini, melihat Xiao Yan menggunakan trik yang menakutkan sejak awal,
ekspresi Huang Tian tidak bisa tidak menjadi serius. Ruang dalam ini sangat stabil, cukup untuk mendukung pertempuran tingkat pembangkit tenaga listrik seperti Wakil Patriark. Reinkarnasi semu Xiaoyan ini benar-benar dapat menyebabkan fluktuasi yang mengerikan. Energi macam apa itu? Membunuh. Raungan rendah dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tubuh Xiaoyan bergerak seperti hantu, dan saat berikutnya, biji teratai di tangannya diangkat dengan lembut. Kekosongan itu berputar, dan langsung menabrak Huang Tian di depannya. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar Huang Tian tiba-tiba terkoyak oleh beberapa kekuatan kuno, dan ruang itu dipenjara, membuat Huang Tian tidak dapat menggunakan kekuatan apapun yang terkait dengan atribut ruang. Feng Ying Tian Xiao, tekanan Huang Tian meningkat pesat, dan dia benar-benar mencium aura menyeramkan dari biji teratai halus yang datang ke arahnya. Setelah itu, dia tidak berani ragu sama sekali. Seluruh tubuhnya diserang oleh energi merah menyala, dan cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengembun menjadi phoenix cahaya dengan ukuran ratusan kaki, merangkak di depannya. Bayangan phoenix mengembun, dan gumpalan api merah menyala mengamuk. Energi kekerasan yang terkandung di dalamnya melonjak, disertai dengan semburan nyanyian phoenix yang renyah, yang membuat hutan yang semula sunyi ini menjadi hidup. Sabu-sabu, energi Feng Ying dan kemarahan Buddha terjalin hampir seketika. Feng Ying bersiul, dan semua energi langit dan bumi di seluruh tempat sepenuhnya dipadatkan. Sebaliknya, samsara kemarahan Buddha meledak seperti lubang melalui segalanya, hampir sepenuhnya mengabaikannya, kekuatan bayangan phoenix energi. Ledakan, keduanya bentrok, dan riak energi yang menakutkan meletus. Energi Huang Tian, Feng Ying, benar-benar hancur di bawah serangan Xiaoyan. Reinkarnasi keras dari murka Buddha meledak tepat di samping Huang Tian, terluka, jejak darah tumpah dari mulutnya. Reinkarnasi kemarahan Buddha benar-benar buruk. Setelah pukulan itu berakhir, Xiaoyan melihat penampilan Huang Tian, dan dia memiliki keseimbangan tertentu di hatinya. Meskipun samsara murka Buddha di bawah perpaduan 5 api suci juga merupakan salah satu kartu trufnya, pada tingkat samsara, kekuatan tidak lagi menjadi kunci untuk menang atau kalah. Perpaduan pola suci adalah cara nyata untuk menekan bagian bawah kotak. Gol, melihat bekas luka besar dan kecil di kulitnya, rasa ngeri yang kuat keluar dari pupil Huang Tian. Kekuatan biji teratai yang menyala ini terlalu kuat. Jika dia tidak mengembangkan keterampilan bertarung yang tak tertandingi dari klan Tianfeng, dia mungkin akan dikalahkan langsung oleh langkah pertama Xiaoyan. Xiaoyan ini sangat kuat, serangan yang sangat menakutkan. Jika bukan karena metode Phoenix Huang Tianxiu, aku khawatir aku tidak akan mampu menahan energi kekerasan yang terkandung dalam biji teratai yang dipadatkan oleh api suci. Bahkan aku merasa kesemutan, sensasi di kulit kepala saya. Penatua kelima menatap Xiaoyan dengan ekspresi berat. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh orang ini tampaknya sangat tidak konsisten dengan kekuatannya sendiri. Saudara Huang Tian benar-benar layak menjadi generasi inti dari klan Tianfeng. Xiaoyan memandang yang terakhir tanpa mengubah wajahnya, dan tidak tampak terkejut. Bagaimanapun, itu jelas bukan orang yang sederhana untuk menjadi pemimpin kekuatan raksasa seperti klan Tianfeng. Coba langkah keduaku, ngomel. Jejak kabut Qian menempel di tubuh Xiaoyan, dan kemudian kulit Xiaoyan mulai mengalami beberapa perubahan aneh. Untuk sementara waktu, energi udara di sekitarnya menjadi lebih tipis, seolah-olah kekuatan kuat akan datang. Ini, kekuatan ras naga. Melihat kabut biru di tubuh Xiaoyan benar-benar berubah menjadi potongan sisik naga biru, menutupi kulit dan tinju Xiaoyan, wajah Huang Tian menjadi semakin jelek. Klan naga adalah perwakilan kekuatan. Jika klan Phoenix bukan lawan mereka dalam hal kekuatan. Hanya saja, mengapa Xiaoyan memiliki kekuatan klan naga? Liu Li, transformasi Dewa Naga. Xiaoyan menjerit dingin, kabut biru perlahan menyebar, dan napas berat seperti angin dingin yang menggigit, sangat melukai kulit Huang Tian. Tubuh Phoenix surgawi, sampai saat ini, penghinaan di wajah Huang Tian menghilang sepenuhnya, dan cairan energi panas mengalir di antara tenggorokannya. Pada saat itu, energi merah berapi-api disemprotkan, membentuk api Phoenix hanya 1 inci yang berdiri di depannya. Api Phoenix baru saja muncul, dan segera merentangkan sayapnya, dan cahaya dan aura yang menyengat menyebar, menyebabkan dunia ini dipenuhi dengan rasa tidak nyaman yang kuat. Angkat aku, mata Xiaoyan menyusut, dan cakar berbentuk naga ditahan dalam bentuk cakar, dan kemudian nyala api menyebar di atasnya.
meningkatkan napasnya ke puncaknya. Phoenix Tianming, dengan krisis yang mendekat, Huang Tian tidak peduli. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam nyala api Phoenix. Sayap Buddha bergerak, disertai dengan tangisan renyah yang bergema di langit dan bumi. Wombas, mendengar tangisan aneh ini membuat Xiaoyan merasa sedikit linglung. Tapi untungnya, Xiaoyan memiliki perlindungan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya. Langsung mengabaikan serangan jiwa yang terakhir, cakar naga api suci menghadap yang terakhir meledak, dan kehampaan berdengung sepanjang jalan. Puff, cakar Dewa Naga jatuh, nyala api suci yang mengkilap menyebar, dan seluruh hutan dipenuhi dengan perasaan terfragmentasi. Retakan, api Phoenix sangat tirani, tetapi di bawah cakar naga api yang tak terkalahkan seperti Xiaoyan, suara yang menghancurkan ditransmisikan. Tidak mustahil, melihat retakan kecil hingga besar di Phoenix api di sekitarnya, akhirnya ada jejak ketakutan yang menyebar di mata Huang Tian. Cakar naga emas dan nyala api terbungkus dalam berkah. Jika serangan tingkat ini benar-benar mengenai kulit dan tubuh seseorang, saya khawatir saya akan terluka parah dalam cahaya, atau jatuh serius. Sekarang, mengetahui bahwa ada orang di luar dirimu, ada surga di luar langit, kan? Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Wakil Patriark Feng Luan tidak ragu-ragu. Tubuhnya melonjak, dia datang ke sisi Huang Tian dalam sekejap mata, dan ketika dia melambaikan tangannya, kekuatan lunak keluar, dan ternyata bahwa serangan agung Xiaoyan runtuh dalam sekejap. Ditugaskan, mengikuti tindakan Wakil Patriark, Xiaoyan juga melipat tangannya dan tersenyum, dan langsung menyingkirkan kekuatannya. Namun, Huang Tian ini layak menjadi pemimpin klan Tianfeng. Jika tidak, dengan kekuatan cakar naga dan api suci yang mengkilap, orang biasa tidak dapat menahan gerakan pamungkas yang mengerikan. Aku tersesat. Huang Tian menundukkan kepalanya dengan sedih, lalu menggelengkan kepalanya, ekspresi frustrasi. Tinggal di daerah tertutup seperti klan Tianfeng sepanjang tahun, dan Xiaoyan, yang selalu berada di ambang hidup dan mati di dunia seribu besar, adalah dua ekstrim dalam diri mereka sendiri. Saudara Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Hasilnya sudah diputuskan. Suner buru-buru mengelilinginya, hanya dia yang tahu bahwa meskipun Xiaoyan baru saja mengalahkan Huang Tian, tubuhnya juga telah menghabiskan banyak kekuatan. Tidak apa-apa, mari kita lebih dekat dengan bisnis Anda sesegera mungkin. Xiaoyan mengangguk, dan kemudian menatap wakil kepala keluarga Feng Luan. Baiklah, karena ini masalahnya, maka sudah waktunya bagi Qichen untuk pergi ke daerah terlarang. Namun, kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi kuasi 3 agak menakutkan, dan area terlarang klan Xuanbert juga memiliki banyak kurungan. Wakil Patriark Feng Luan berbicara dengan ekspresi serius. Hanya ada satu kesempatan untuk menyelinap ke area terlarang dari klan burung yang mendalam. Jika Xiaoyan berhasil, semua orang akan senang. Tetapi jika dia gagal, saya khawatir hasilnya akan terbukti dengan sendirinya. Jangan khawatir, untuk Suner, aku pasti akan memenuhi misiku. Mendengar bahwa masih ada sedikit kekhawatiran dalam suara wakil kepala, Xiaoyan juga berbicara dengan cara yang masuk akal, mencoba menghilangkan kekhawatiran di dalam hatinya. Sekarang listrik telah pulih, mari kita mulai. Ini adalah peta Istana Bawah Tanah Es dan Api, area terlarang dari klan Xuanbert. Harap simpan, karena Istana Bawah Tanah Es dan Api sangat rumit, kami menghabiskan banyak uang untuk menemukannya, pintu masuk. Tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa meskipun ini adalah peta yang telah kami peroleh dengan susah payah, ada bahaya di dalamnya, itu masih harus diselidiki. Setelah memulihkan energi dendam Xiaoyan dari pertempuran tadi, Wakil Patriark Feng Luan melangkah maju, mengeluarkan gulungan perak, dan mengerutkan kening. Intensitas dan urgensi dalam suaranya tidak dapat disembunyikan. Masalah Suner mendesak dan harus segera diselesaikan. Mata Xiaoyan berkedip, dan kemudian dia melihat ke samping Suner. Sekarang, tidak ada waktu lagi. Setelah segel reinkarnasi Suner terjadi, hati Xiaoyan sakit saat melihatnya. Saudara Xiaoyan, aku bersamamu. Setelah beberapa saat, Suner melihat penampilan tegas Xiaoyan, menggertakkan giginya dan menatap Xiaoyan. Omong kosong, apakah area terlarang klan Xuanyao adalah permainan anak-anak? Xiaoyan menegur dengan wajah tegas, jelas tidak ingin Suner menemaninya. Kamu harus pergi bersama dalam perjalanan ini. Kekuatan segel reinkarnasi dan api suci di tubuh gadis ini tidak diperbolehkan memainkan beberapa efek ajaib pada saat kritis.
Dan gagak emas berkaki 5 adalah senjata suci. Bahkan jika kamu mengalahkan wali pada akhirnya, tanpa keberadaan gadis ini, kamu tidak dapat mendekatinya, apalagi menyerangnya. Wakil kepala keluarga Feng Luan berkata dengan nada yang dalam. Setelah 3 bab perjanjian, masalah di sini sepenuhnya berakhir. Robek, ini adalah celah di ruang yang mengarah ke area terlarang klan Xuanyao. Kamu punya 3 kali. Untuk 3 kali, aku akan menahan pembangkit tenaga listrik di atas reinkarnasi tingkat ketiga dari klan Xuanyao untukmu. Jika ada masih tidak ada hasil setelah yang ketiga, kamu harus segera kembali. Ini petanya, ini adalah jam pasir waktu. Pergilah, wakil patriark Feng Luan memutar tangan gioknya, dan kekosongan di depannya terkoyak secara langsung, dan 2 hal penting dari perjalanan ini diberikan kepada yang terakhir. Puff, Xiao Yan dan Suner menyatukan tangan mereka, dan kemudian langsung jatuh ke udara. Wakil patriark, apakah ini akan sedikit terlalu terburu-buru? Tidak sampai Xiao Yan menghilang dan kekosongan ditutup, tetua kelima sedikit khawatir. Apakah terlalu mengada-ada untuk menyerahkan nasib seluruh ras kepada 2 orang luar? Setelah mereka berdua gagal, klan Xuanyao akan melibatkan kemarahan mereka pada klan Phoenix, dan ketika kedua klan berperang, klan Xuanyao dengan restu dari gagak emas berkaki 5 hampir tak terkalahkan. Kebaikan wanita, ini adalah reinkarnasi dan takdirnya. Saya harap mereka bisa berhasil, hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk mengingini keluarga Phoenix. Sejak insiden 9 Raja Api yang mendalam, keluarga Phoenix tidak muncul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan saluran luar angkasa antara kita dan mereka telah benar-benar terputus. Apa yang terjadi pada keluarga Phoenix, kami tidak tahu. Adapun perjalanan mereka, apakah itu berhasil atau tidak, itu adalah masalah yang mendesak, karena batu Phoenix akan segera lahir. Suara samar terdengar, dan ketenangan dipulihkan di sini. Mencabut, angin dingin yang suram memenuhi udara, kekosongan gelap tiba-tiba berputar, dan 2 sosok melangkah keluar dengan tenang. Tempat yang aneh, kekuatan es, kekuatan api, baru saja datang ke sini. Mata dan kekuatan jiwa Xiao Yan bekerja sama, tetapi apa yang diberikan kembali adalah sentuhan berkah yang sangat menakutkan. Dalam kegelapan, yang bisa dilihat hanyalah celah hitam pekat yang membentang ke segala arah, seperti jurang dan aliran gunung, seperti kegelapan tanpa dasar. Istana bawah tanah api es, ada terlalu banyak jalan di sini. Saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya dari ras burung misterius tidak dapat dengan mudah menemukan cara untuk memenjarakan artefak ilahi. Suner menggelengkan kepalanya, kekosongan gelap ini dipenuhi dengan kekuatan langka. Kekuatan itu tampaknya melahap alasan di hati mereka sedikit demi sedikit, dan ketakutan terus menyebar, tetapi keduanya membawa api suci, cukup untuk sementara menahan invasi kekuatan misterius ini. Apakah kamu merasakannya? Setelah memindai sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada musuh atau aura mencurigakan, Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya pada Suner. Belum, sepertinya jarak antara segel reinkarnasi dan gagak emas berkaki 5 masih jauh, dan induksinya terlalu lemah. Suner menggelengkan kepalanya, segel reinkarnasi tidak menunjukkan fluktuasi apapun. Ayo bergerak dulu. Untuk mencegah paparan, Xiao Yan dan Suner mulai bergerak di jurang yang gelap ini. Dengan bantuan peta, mereka tidak menemukan makhluk apapun di sepanjang jalan, dan mereka tersapu dari kedalaman istana es dan api. Dengan sangat mudah. Dunia yang gelap ini suram seperti api penyucian yang telah jatuh ke tanah. Ruangnya dalam, dan ada angin yin di sepanjang jalan, yang membuat orang bergidik, tetapi keduanya belum menemukan api. Jadi mereka juga agak ragu tentang istana bawah tanah es dan api. Puff, tidak lama kemudian, keduanya datang ke kedalaman istana bawah tanah es dan api sesuai dengan panduan peta. Menurut tanda di peta, ini seharusnya menjadi pintu masuk ke ranah artefak yang dipenjara. Kekuatan es dingin, dan kekuatan api ini juga berbeda dari api biasa. Setelah berjalan ke beberapa aliran gunung di jurang yang gelap, Xiao Yan dan Suner berhenti bersama, menatap persimpangan sungai transparan dan nyala api di depan mereka, jantung berdebar-debar terpancar. Menurut panduan peta wakil patriark Feng Luan, ini adalah pintu masuk ke area terlarang klan Xuanyao, dan juga merupakan area di mana gagak emas berkaki 5 dipenjara. Sebuah sungai panjang tanpa warna mengalir dengan tenang, dan di atas sungai, ada gumpalan api merah menyala, yang terlihat sangat aneh.
Ruang di sini seharusnya berada di bawah tanah klan Xuan Niao, dan ada beberapa aura tersembunyi yang sangat luar biasa. Mari kita berhati-hati. Xiao Yan tersenyum sedikit dan melihat ke pintu masuk. Yah, fluktuasi segel reinkarnasi juga berasal dari sini. Suner mengangguk manis, bulu matanya yang ramping berkedip terus-menerus, sehingga tanda reinkarnasi di tengah alisnya melepaskan sentuhan cahaya kemasan, yang terus-menerus memengaruhi tubuhnya yang halus. Robek itu, Xiao Yan melangkah ke arus sedingin es selangkah demi selangkah, semburan udara dingin putih menyembur keluar dari bawah kakinya, dan pukulan dingin yang menusuk, seolah-olah darah jiwanya langsung dibekukan olehnya. Wombas, untungnya, nyala api yang mengkilap meledak tepat waktu, menutupi tubuh Xiao Yan dalam sekejap, dan hawa dinginnya sedikit melemah. Jika tidak, kekuatan es yang ekstrim barusan akan cukup untuk mengubahnya menjadi patung es. Wombas, berjalan di permukaan sungai yang tidak berwarna, tidak peduli seberapa panas api merah menyala, itu tidak layak disebut untuk mereka berdua. Wah, dengan suara, sungai yang tidak berwarna dan api saling terkait, dan kekosongan di sungai itu sedikit terpelintir, langsung menelan mereka berdua. Sejauh ini, Xiao Yan dan keduanya juga telah dengan aman memasuki inti istana bawah tanah es dan api, tempat Golden Crow berkaki 5 ditekan. Bang bang bang, apakah itu? Rasa Tuan Rao. Tiba-tiba, di kehampaan yang gelap, sebuah danau mati tiba-tiba mendidih dan bergetar, dan kolom air yang tak terhitung jumlahnya naik dari bawah danau yang sudah membeku, menyebabkan percikan air yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Pada saat yang sama, raungan rendah binatang buas yang langka, disertai dengan semburan api emas yang cukup untuk membakar kekosongan, bergema di seluruh dunia, istana api dan es. Ini adalah kehampaan yang gelap, sunyi dan sunyi, tanpa jejak kehidupan di dalamnya, dan tidak ada makhluk hidup, dan tidak ada bedanya dengan zona mati. Jika tempat mati yang ekstrim ini bertahan lama, saya khawatir itu pikiran akan terpengaruh oleh salah satu dari mereka. Di sini lebih mudah untuk memusnahkan sepenuhnya mereka yang tidak teguh pikirannya. Satu-satunya hal yang menarik perhatian di kehampaan adalah sebuah danau besar yang ukurannya hampir 100 kaki. Tidak ada air danau di danau itu, karena kristal es yang telah membeku lapis demi lapis di permukaan danau adalah satu-satunya yang seluruh wajah di sini. Melihat sekeliling, di dasar danau kehampaan yang gelap, potongan-potongan es putih muncul, jelas setelah menuangkan cincin tahunan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan dingin yang terkandung di dalamnya adalah tirani. Ada jejak kabut aneh di permukaan danau, mengungkapkan atmosfer beku yang tebal, sepenuhnya menutupi tanah di atas permukaan danau, dan balok es memancarkan cahaya putih menyilaukan yang menembus jantung, bahkan tetesan api merah seperti lampu ditangguhkan di sungai es, nyala api tidur nyenyak. Tetapi jumlah kekerasan-kekerasan yang terkandung di dalamnya ternyata adalah Xiao Yan dan Suner sama-sama di ambang musuh. Di sungai yang membeku, ada kekuatan dingin yang sangat mengerikan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar ketika dia menyentuhnya, belum lagi api yang melayang di udara, yang juga dipenuhi dengan api, sentuhan yang sangat kuat. Kekuatan aneh itu membuat Xiao Yan menderita dari musuh. Di bawah tengah danau dan sungai yang membeku, tampaknya ada makhluk yang menjulang. Samar-samar dapat dirasakan bahwa tubuh yang berliku dan besar berukuran 100 kaki, dan anggota tubuhnya ditutupi dengan sisik emas, dan ada nyala api emas di matanya, dan bahkan di telapak tangannya, 5 cakar dicap, tetapi tubuh dikelilingi oleh belenggu es besar dan kecil yang ditahan dan ditekan. Cara yang mengesankan luar biasa, dan kekuatan tak terlihat secara langsung membuat energi ruang ini gelisah. Puff, raungan bergema di seluruh dunia, dan segera, pecahan es pecah dari atas sungai es. Makhluk raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dari bawah sungai dan memelototi Xiao Yan dan keduanya yang bercokol di langit. Anak laki-laki, siapa kamu? Binatang raksasa besar itu baru saja keluar dari danau beku, mengangkat kepala emasnya yang besar, dan menatap Suner di atas. Api emas di mata benar-benar menetes sedikit demi sedikit, dan kemudian melilit tubuh Suner. Xiao Yan dan Suner berdiri setelah mendengar suara ini muncul, dan nyala api itu berlama-lama dan menyapu ke arah sumber suara. Namun, ketika mereka menginjak danau beku, semburan kabut putih menyebar darinya, dan kemudian secara langsung mengabaikan perlindungan kedua api suci, mengikuti pergelangan kaki sedikit demi sedikit, dan akhirnya menembus kulit mereka. Ledakan,
Perasaan membeku di tubuh langsung datang. Xiao Yan tidak berani ragu, dan kekuatan jiwa menyembur keluar, dan tekanannya sangat berkurang. Jika tidak, hanya mengandalkan kekuatan dingin ini sudah cukup untuk memasukkan mereka ke dalam bahaya. Senior, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Ketika dia datang ke tengah danau dan melihat ke bawah dari celah puluhan meter di danau, Xiao Yan baru saja keluar, tetapi dia masih sangat waspada terhadap lingkungan sekitar, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika dia melihat ini. Tempat kejadian. Bukankah itu berarti istana bawah tanah es dan api ini dijaga oleh orang-orang kuat? Mengapa Anda melihat orang ini begitu mudah? Ini tampaknya berlawanan dengan intuisi. Bagus, sepertinya tuannya belum jatuh. Kali ini, kita harus membuat burung phoenix sialan itu membayar harganya. Binatang raksasa itu meraung di langit, dan lingkaran cahaya emas yang megah tersebar seperti matahari yang terik, benar-benar menyebabkan danau beku di sekitarnya memiliki beberapa tanda leleh yang jelas. Gagak emas berkaki 5, pemilik, apa yang sebenarnya terjadi? Suara Suner menjadi serak, dan kemudian dia berjongkok dengan lembut, telapak tangannya menghadap api emas di luar gagak emas berkaki 5. Tangan giok ramping dan nyala api emas di luar gagak emas berkaki 5 bersentuhan, dan tiba-tiba suara yang sangat renyah pecah, dan akhirnya berubah menjadi jejak energi yang sangat murni, yang diam-diam menghilang ke dalam tanda reinkarnasi di tengah alis Suner. Mata Suner sedikit berkerut, tampaknya menerima informasi tentang gagak emas berkaki 5. Xiao Yan melihat sekeliling dengan penuh minat, melindungi Suner. Bagaimana bisa? Setelah beberapa napas, Suner juga belajar banyak berdasarkan umpan balik dari informasi barusan. Gagak emas berkaki 5, yang kekuatannya sebanding dengan peringkat reinkarnasi 5 kali lipat, adalah roh api suci, dan itu juga merupakan senjata suci. Ketika dikombinasikan dengan api suci, kekuatannya tidak akan habis. Aku tahu niatmu, tetapi istana bawah tanah es dan api di sini terlalu tirani untuk mengikatku, dan ada orang-orang abadi dari keluarga Xuan Niao di sini. Mata binatang besar gagak emas berkaki 5 terangkat dan menatap bagian atas kehampaan ini, di mana kehampaan mulai berputar dan melonjak, dan jelas bahwa beberapa aura kuat akan segera muncul. Suner, hati-hati. Xiao Yan mengerutkan kening, membuka tangannya untuk melindunginya di belakangnya, dan melihat kehampaan di atas langit dengan ekspresi serius. Saat langit gelap menggeliat di kehampaan, itu berubah menjadi sosok berjubah abu-abu setelah beberapa saat. Hehe, gagak emas berkaki 5, hampir 10.000 tahun penjara, masih belum menghapus niat membunuh yang kejam di hatimu. Pada saat ini, seluruh kehampaan tiba-tiba menjadi gelap, dan seorang lelaki tua perlahan melangkah keluar dari kehampaan di atas istana bawah tanah es dan api. Saat dia melangkah keluar, seluruh dunia menjadi sunyi, dan bahkan darah di tubuh Xiao Yan langsung membeku. Daging klan burung misterius, Xuan Ye, mata binatang raksasa itu dipenuhi dengan bau menunggu, dan kemudian dia mengeluarkan suara dingin, yang berubah menjadi lingkaran cahaya emas yang keras, langsung berpusat pada dirinya sendiri, dan menyapu ke arah lelaki tua di angkasa. Puff, Xuan Ye tersenyum sedikit, dan mengulurkan telapak tangannya yang tua, kering dan kuning tua untuk memegangnya. Lingkaran emas dihancurkan dan berubah menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya, membuat istana es dan api bawah tanah ini penuh dengan penindasan yang langka. Di sekitar Xuan Ye, api merah menyala berubah menjadi pusaran air dan melonjak dengan panik, dan ada suara tajam dari angin kencang yang pecah satu demi satu. Klan burung misterius, pada saat ini, suasana di seluruh istana bawah tanah es dan api tiba-tiba menjadi sangat padat. Sepertinya kita menarik ikan besar kali ini, dan itu tidak menghabiskan bertahun-tahun perencanaan yang melelahkan. Ada sentuhan lega di pupil mata Xuan Ye, dan kemudian aura agung di tubuhnya meresap, membuat kekuatan dingin dan api di istana es dan api bawah tanah ini sangat tirani. Yang abadi, siapa yang menang dan siapa yang kalah, sulit dikatakan. Gagak emas berkaki 5 penuh dengan aura buas, dan nyala api emas melonjak di mata binatang itu, langsung mengaum. Hehe, kali ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya di sini. Artefak, itu harus terlihat seperti artefak, dan kamu, segel reinkarnasi dari 9 dewa api yang mendalam. Kali ini, Tuhan benar-benar membantuku. Mata Xuan Ye penuh dengan kegilaan, menatap gagak emas berkaki 5 dan Suner pada saat yang sama, suaranya yang cekikikan seperti orang gila. Ini bukan peringkat reinkarnasi kuasi 3,
tapi peringkat reinkarnasi 3 kali lipat yang sebenarnya. Xiao Yan merasakan pukulan berat di hatinya. Dengan kekuatannya sendiri, seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan peringkat kuasi tingkat ketiga. Tetapi jika itu adalah reinkarnasi tingkat 3 yang nyata, tekanannya bisa dikatakan digandakan, teman kecil. Keluar dari sini, raungan muncul, dan nyala api keemasan tiba-tiba menyembur keluar dari bawah danau yang membeku. Situasi megah itu seperti letusan ratusan gunung berapi. Sentuhan panasnya benar-benar mengubah tempat ini menjadi dunia lava yang sebenarnya. Kara, tubuh gagak emas berkaki 5 bergelombang, tetapi di bawah danau, ada belenggu putih yang mengikat tubuhnya di bawah danau. Sekeras apapun ia berjuang, ia tidak dapat menghilangkannya, sehingga hanya dapat menyerang teror. Isinya memproyeksikan bayangan sosok berjubah abu-abu di atas langit. Api emas bersiul, seperti matahari terik gagak emas yang terbit dari danau, dan menembak yang terakhir dengan agresif, dan energi yang ganas itu benar-benar membuat kekosongan menyengat dan bersenandung tanpa henti. Xuan Ye melambaikan tangannya dengan gagah, dan satu demi satu api merah menyala muncul, dan akhirnya membentuk pusaran api di depannya. Pusaran air bergelombang dan berputar, dengan kekuatan samsara yang tak terhitung menyebar. Di bawah paksaan semacam ini, kaki 5 Golden Crow mudah dihancurkan. Serangan yang dilepaskan ditelan, pusaran api melonjak, dan nyala api emas yang menakutkan dengan mudah dihancurkan. Dalam pusaran api, Xuan Ye mengenakan jubah abu-abu, sudut mulutnya membangkitkan lengkungan aneh, dan senyumnya penuh kegilaan. Meskipun kekuatan gagak emas berkaki 5 kuat, di bawah bertahun-tahun penjara dan penindasan, kekuatannya telah mundur terlalu banyak. Selain kekuatan aneh istana bawah tanah es dan api, peringkat reinkarnasi 3 kali lipat saya saja sudah cukup untuk melawan kekuatan ini artefak reinkarnasi. Karena gagak emas berkaki 5 adalah roh api suci dan alat ilahi, tetapi jika Anda ingin menaklukkan alat ilahi ini, Anda hanya dapat mengubahnya menjadi alat ilahi ke-17 di dunia manusia dan memasoknya ke generasi mendatang saja, jika Anda mendapatkan persetujuan yang terakhir atau menjinakkannya. Melihat cara menakutkan Xuan Ye dalam kehampaan, ekspresi bermartabat muncul di wajah Xiao Yan. Klan Xuan Ye ini, Xuan Ye, dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, jelas merupakan salah satu orang paling sulit yang dia temui sejauh ini. Dan tingkat serangan yang baru saja ditampilkan mungkin merupakan hal yang rumit. Perjalanan ke istana bawah tanah Ice and Fire ini benar-benar berbahaya. Tidak mudah untuk melepaskan diri dari belenggu istana bawah tanah es dan api. Tapi kamu tidak punya kesempatan, hahaha. Tawa gila terdengar seperti iblis tiba-tiba. Di seluruh istana bawah tanah es dan api, kabut beku dan api dalam keadaan tidur tiba-tiba menjadi gelisah, melepaskan aliran fluktuasi misterius dan menakutkan yang stabil. Dia telah menjaga daerah terlarang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak dapat menaklukkan gagak emas berkaki 5. Tetapi sekarang Suner, yang membawa segel reinkarnasi dari 9 dewa api yang mendalam, muncul, memberinya harapan. Selama dia telah memperoleh artefak ke-17, Patriark klan Xuan Yao tidak berani menentang dirinya sendiri, dan bahkan lebih berharap untuk pergi ke klan Phoenix untuk mengejar Feng Dao tertinggi. Berapa lama, Xiao Yan menatap penampilan gila Xuan Ye, menoleh dengan lembut dan bertanya pada Suner. Matanya tertuju pada Xuan Ye. 5 menit, Suner sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa saudara Xiao Yan tahu tentang masalah antara dirinya dan gagak emas berkaki 5. Dia menggertakkan giginya dan berkata, karena segel reinkarnasi dan gagak emas berkaki 5 adalah satu tubuh sekarang roh api suci terperangkap, dia dapat menggunakan segel samsara, kekuatan Seng Yan dan keduanya membantunya menyingkirkan lautan penderitaan, tetapi butuh waktu. Dibutuhkan banyak waktu. Baik, kamu berkonsentrasi untuk menangani ini, dan serahkan sisanya padaku, jangan berani. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, kekuatan jiwa yang melonjak dan aura api suci mendorong Suner ke bawah danau, dan celah itu juga dilindungi dengan ketat oleh kekuatannya sendiri. Setelah melakukan semua ini, tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan semangat juang yang menakutkan, dan api berwarna kaca menyapu dan menyebar, dan hantu dengan ukuran 100 meter muncul di belakangnya. Yang berbeda dari masa lalu adalah ini, waktu, di balik hantu semangat juang, diberkati oleh sepasang sayap mengkilap, sayap terentang, dan gelombang kuno menyebar. Ini adalah persepsi Xiao Yan tentang Seng Yan, sebuah trik baru yang diturunkan darinya.
Sayap berkaca. Adapun kekuatannya, Xiaoyan tidak memiliki cara untuk mengetahuinya, karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Tetapi dengan penggunaan api suci dan munculnya kuali api misterius setelah dia melemparkan Burning Jue, penguasaannya dari api suci telah menjadi semakin halus. Tuan Api Suci, karena kamu memiliki keberanian untuk masuk ke area terlarang klan kami hari ini, mari tinggalkan hidupmu sepenuhnya. Telapak tangan Xuan Ye mulai berguling, dan tekanan reinkarnasi menyebar secara langsung, dan bersama-sama dengan dua kekuatan yang sama sekali berbeda di istana bawah tanah es dan api, itu membuat tubuh Xiaoyan berdengung. Sayap Liu Li Seng, semangat juang melonjak, aura ganas dan ganas muncul, dan kemudian sayap api berwarna kaca dihasut dengan lembut. Setiap kali diaduk, beberapa bulu api berwarna kaca akan jatuh, dan di mana bulu api jatuh, kekosongan langsung dibakar menjadi abu. Xuan Yu mencekik, melihat penampilan santai dan tak kenal takut Xiaoyan, seringnya muncul di wajah Xuan Ye, dan kemudian dia mengulurkan telapak tangannya yang pucat, dan bulu merah dengan pola misterius yang tak terhitung jumlahnya tertulis muncul. Membunuh, membiarkan serangan Xiaoyan mengamuk, Xuan Ye tidak terlalu khawatir. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya tiba-tiba menjadi dingin, dan telapak tangannya tiba-tiba menabrak posisi Xiaoyan. Ledakan, bulu merah jatuh ke danau, dan seluruh danau berdengung, dan bahkan beberapa kabut merah menembus dari bulu, dan kemudian berubah menjadi bulu merah yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar menghalangi semua rute pelarian Xiaoyan. Di bulu merah, tampaknya ada fluktuasi reinkarnasi yang sangat menakutkan dan kekuatan unik dari keluarga burung misterius. Di bawah fluktuasi seperti itu, tampaknya semuanya telah mati. Meletus, sisik naga biru menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan, dan napas berat dan sayap mengkilap pada semangat juang di belakangnya hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi lingkaran api yang tak terhitung jumlahnya, seperti kembang api yang mekar. Ledakan, keduanya membenturkan satu sama lain, dan seluruh istana bawah tanah es dan api yang gelap penuh dengan api. Riak energi yang mengerikan meluap kemana-mana, dan retakan menyebar dari permukaan danau yang sangat kokoh, seolah-olah permukaan danau akan benar-benar runtuh kapan saja. Pukulan itu gagal, tubuh Xiaoyan berdengung, bahkan dengan berkah dari transformasi Dewa Naga dan kekuatan api suci, ketika berhadapan dengan Xuan Ye, perasaan tidak berdaya terpancar. Xuan Ye tidak bisa benar-benar melukai dirinya sendiri, tetapi dengan cara yang sama, dengan kekuatan saat ini saja, kecuali dia menggunakan fusi api suci atau fusi pola suci, dia tidak akan bisa mengguncangnya. Di sisi lain, di permukaan danau yang dilindungi oleh Xiaoyan, lingkaran api emas berkembang, dan ada fluktuasi kuno dan besar yang samar-samar menyebar, dan bahkan Xuan Ye merasakan jantung berdebar dengan kekuatan semacam itu. Lalat yang mengganggu, menyingkir, wajah Xuan Ye muram, dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan Xiaoyan tiba-tiba. Segera, kecepatannya meroket, dan dia menembak langsung ke tempat Golden Crow berkaki 5 di penjara. Denganku, tidak semudah itu, Xiaoyan menyeringai dan mencibir, menghalangi jalan Xuan Ye dalam satu gerakan. Aura berat muncul dari sisik naga biru di sekujur tubuhnya, disertai dengan hantu biru Raja Naga dan raungan naga yang keras, disampaikan dengan merdu, ho. Sama seperti raungan naga kuno terdengar, raungan Phoenix yang agak lemah juga terdengar di tubuh Xuan Ye. Kekuatan ini, ternyata adalah kekuatan 9 Raja Naga dari keluarga naga. Tubuh Xuan Ye tiba-tiba menegang, dan kemudian kejutan yang tidak bisa ditambahkan melintas di hatinya. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Raja Naga di klan naga, anak ini penuh dengan harta karun. Turunkan mayatnya, tekan aku. Dengan peningkatan kekuatannya, tubuh Baxia tidak bisa lagi digunakan sebagai alat pertahanan. Aura Baxia Dragon King seberat gunung, dan dia dapat memenjarakan dan menekan musuh dalam waktu singkat. Ini juga milik Xiaoyan, persepsi tentang reinkarnasinya sendiri. Setelah reinkarnasi, Xiaoyan, apakah itu kekuatan dalam tubuh atau penggunaan api suci, sama sekali tidak sebanding dengan itu sebelum reinkarnasi. Wombas, di bawah kendali halus Xiaoyan, tubuh bagian bawah berwarna cian berubah menjadi sangkar besar yang ditutupi dengan pola naga cian yang tak terhitung jumlahnya, menembus kehampaan, dan meledakkan Xuan Ye dengan tekanan yang tak tertandingi. Feng Ming, ketika krisis datang, Xuan Ye tidak berani ceroboh, seteguk darah menyembur keluar, dan tiba-tiba setetes darah misterius melayang dari tubuhnya. Tetesan darah misterius berwarna kuning dan transparan,
meskipun hanya seukuran jari, bahkan Xiaoyan sedikit terkejut dengan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Phoenix, esensi darah, bagaimana bisa? Detik berikutnya, giliran Xiaoyan yang terkejut. Pada awal pertempuran, kekuatan jiwa besar Xiaoyan merasa bahwa ada beberapa kekuatan kuat yang tidak dapat dijelaskan pada orang ini, jadi dia tidak secara langsung menggunakan kekuatan terkuat seperti formasi untuk melenyapkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki darah Phoenix di tubuhnya. Esensi darah tidak diragukan lagi adalah hal yang paling berharga bagi spesies binatang buas Warcraft. Setetes esensi darah dapat memenuhi lautan. Belum lagi Xuan Ye adalah orang kuat dari klan Xuan Yao di bawah pengikut klan Phoenix. Dengan setetes darah Phoenix, kekuatannya tidak dapat digandakan. Saudara Xiaoyan, biarkan aku datang. Sama seperti garis formasi di tubuh Xiaoyan mulai menggeliat, suara manis dan ringan muncul dari samping, dan kemudian pita emas tiba-tiba melintas dari bawah danau, dengan nyala api emas yang luar biasa suci, langsung menghadap Xuan Ye. Puff, dengan suara, api emas beredar, dan tubuh Xuan Ye tiba-tiba terlempar ke belakang puluhan meter, dan darah Phoenix di tangannya sedikit tersentuh. Daging kecil, buruk aku baik, wajah Xuan Ye sangat berubah, menatap Suner yang terbungkus lingkaran emas di depannya, ledakan kemarahan secara spontan muncul. Kamu Xuan Yao telah menekan senior Golden Crow berkaki 5 untuk waktu yang lama, kali ini biarkan kamu merasakan murka senjata ilahi. Suner berjalan dengan anggun dan muncul dari lingkaran emas, di pergelangan tangannya yang cerah, sebuah benda emas berkilauan sepanas dan sesuci matahari, mekar dengan fluktuasi yang tidak jelas dan menakutkan. Kamu benar-benar menaklukkan artefak itu. Dalam sekejap, wajah Xuan Ye menjadi serakah dan gila, dan dia menatap gelang perak putih di pergelangan tangan Suner. Di gelang, gagak emas berkaki 5 memiliki kecepatan yang tenang, tetapi ada banyak teks kuno emas di sekitar gelang, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya dapat dipelajari dari dunia. Artefak ke-17 di bawah dunia manusia. Penampilan khusus gagak emas berkaki 5, secara mengesankan adalah penampilan gelang perak yang indah ini. Gelang artefak berdengung, dan tepat di belakang Suner, seekor gagak emas merangkak. Jiu Xuan Chong Mingyan dapat menampilkan 9 gagak emas dengan sendirinya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa gagak emas berkaki 5 ini akan menjadi gagak emas ke-10 terakhir. Kekuatan gabungan dari 10 gagak emas. Xiaoyan berdiri diam di samping. Dengan segel reinkarnasi, Suner diberkati oleh artefak ke-17 dan api suci. Sekarang kekuatan bertarungnya sebagus Xuan Ye, dan dia bahkan sedikit melawan tekanan. Gagak emas marah, semua makhluk dikuburkan, cakar emas berkaki 5. Tiba-tiba, 10 gagak emas memancarkan cahaya, dan cakar ramping mereka terangkat, dan ketajaman mereka terbukti dengan sendirinya. Ledakan, 10 gagak emas sama kejamnya dengan matahari yang terik, dan dalam sekejap mata, mereka membuka tangan mereka satu demi satu, meraih dengan kejam menuju kehampaan tempat Xuan Ye berada. Kekosongan hancur, dan rasa lemah yang langka melanda. Feng Zili, Tian Huang, merasakan bahaya kematian ini. Keringat dingin muncul di dahi Xuan Ye, dan kemudian api merah menyala melilit darah Phoenix, mekar sepenuhnya. Hantu Phoenix dengan ukuran beberapa lusin meter menyelubungi Xuan Ye, dan di atas hantu, 5 warna mengalir, seolah-olah energi surga dan bumi dapat dipadatkan. Keras kepala, artefak, pada saat ini, Suner seperti seorang utusan yang mengendalikan hidup dan mati. Suara renyah gelang di tangan batu giok terdengar, dan hantu gagak emas perak berkedip, dan kemudian pita perak melekat pada 10 gagak emas. Saat Du bersiul, seluruh kehampaan runtuh dan terbuka, dan api di kehampaan itu langsung dimusnahkan, dan bahkan permukaan danau beku yang berisi kekuatan kegelapan dan dingin muncul serangkaian retakan. Gol, darah meletus, dan darah merah cerah menetes. Tiba-tiba Xuan Ye mengalami pukulan berat, dan tubuhnya sedikit meledak. Sial, Junior, jangan sombong. Menyadari bahwa Suner ingin benar-benar membunuh jejak asal terakhirnya, tubuh jiwa Xuan Ye yang suram dengan cepat melarikan diri dari istana bawah tanah es dan api ini. 10 gagak emas, matahari terang, dada Suner naik dan turun dengan keras, gelang artefak di tangannya berdengung, dan tanda reinkarnasi di antara alisnya menunjukkan gelombang yang sangat panas. Untuk sementara waktu, lingkaran cahaya emas dan api emas benar-benar memenuhi istana bawah tanah es dan api,
dan penampilan bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Ini, 10 matahari. Xiaoyan berdiri di sana dengan kosong, menatap 10 matahari di puncak langit. Kekuatan yang terkandung di setiap matahari cukup untuk dengan mudah menghancurkan tempat ini. Melihat saudara laki-laki Xiaoyan sangat terkejut, Suner tampak sedikit sombong, hidung Qiong sedikit berkedut, dan kemudian 10 matahari jatuh satu demi satu sambil memutar-mutar tangannya yang ramping. Dunia runtuh, dan ketika 10 matahari menyentuh jejak terakhir dari sumber jiwa Xuanye, tidak ada tindakan tambahan, hanya jejak kabut, dan orang ini benar-benar jatuh ke dalamnya. Setelah jatuhnya Xuanye, Suner tiba-tiba menyadari bahwa gelang artefak di tangannya tersapu ke ruang terakhir tak terkendali, seolah-olah telah menelan sesuatu. Luapkan untukku. Suner mengangkat telapak tangannya yang putih bersih, lalu melihat gelang artefak di tangannya, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Hei, Tuhan, benda ini membantu memulihkan kekuatanku, jadi, tidak perlu." Gelang artefak melonjak dan langsung berubah menjadi gagak emas berkaki 5 yang memukuli telapak tangan Suner. Suner tidak menganggapnya serius, dan terus mendengus dingin. Benda ini dapat membimbing kita ke keluarga Phoenix. Ketika keluarga Phoenix tercapai, saya harus membuat burung Phoenix ini membayar harganya. Gagak emas berkaki 5 dengan enggan memuntahkan setetes darah Phoenix dari tubuh Xuanye, dan kemudian dia tampak kesal. Meskipun itu adalah senjata suci, itu juga roh api suci, tetapi pada tubuh tak berdaya Suner, apakah itu api suci atau segel reinkarnasi, ia memiliki prestise besar untuk dirinya sendiri. Selain itu, kelahiran gagak emas berkaki 5 awalnya merupakan karya bangga dari Dewa Api 9 yang mendalam. Ketika keduanya bepergian di dunia, gagak emas berkaki 5 sudah menganggapnya sebagai ayah kandungnya. Adapun reinkarnasinya Suner, gagak emas berkaki 5 juga bersedia untuk patuh. Apakah ini yang disebut esensi darah Phoenix? Xiaoyan untuk sementara mengesampingkan sikap Valkyrie Suner, dan tidak memikirkan betapa pengecutnya Xuanye, yang tirani seperti tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, bisa menjadi pengecut seperti bayi. Dia buru-buru melihat setetes darah Phoenix ini. Dari sini, Xiaoyan bisa dikatakan mencium bau ombak yang menyeramkan. Ini bukan darah Phoenix, atau lebih tepatnya, itu hanya produk setengah jadi. Itu harus ditinggalkan dari beberapa burung lain-lain dari keluarga Phoenix, tetapi ada banyak kekuatan lain yang tercampur di dalamnya, yang sangat rendah dibandingkan dengan esensi darah Phoenix yang asli. Gagak emas berkaki 5 meliriknya dengan jijik, dan kemudian berbicara dengan bangga. Jelas, dengan pengalaman dan kesombongannya, itu sangat umum dan meremehkan hal semacam ini, dan ia memiliki lebih banyak suara daripada 2 orang di sebelahnya. Robek, Xiaoyan membungkus setetes esensi darah setengah jadi ini dengan kekuatan jiwa paling murni dan nyala api suci, dengan hati-hati menyimpannya, dan kemudian menyerahkannya kepada Suner. "Saya tidak mau." Hati Suner sedikit tersentuh, tapi dia berbalik dan menggelengkan kepalanya. "Kemudian, benda ini memiliki efek aneh bagimu. Jika kamu memberikannya kepadaku, bukankah itu membuang-buang waktu?" Xiaoyan tersenyum, dan terlepas dari keberatan yang terakhir, dia langsung memasukkannya ke dalam pelukan Suner. "Pergi dari sini dulu." Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan tidak menemukan apapun tentang kekosongan lain di istana bawah tanah es dan api. Xiaoyan tidak bisa tidak melihat jam pasir di tangannya. Itu berjalan sangat lancar di sepanjang jalan, tidak ada halangan dari pembangkit tenaga listrik lain, jadi saya kembali ke hutan dalam dari klan Tianfeng. Saya pikir itu adalah pembangkit tenaga listrik dari klan Tianfeng yang menahan puncak klan Xuanyao. Dan itu sangat halus, jika tidak, dibutuhkan banyak usaha. Klan Patriark, kabar buruk dari istana bawah tanah es dan api, Penatua Xuanye telah meninggal. Klan Tianfeng yang kuat dengan sengaja memprovokasi mereka, itu hanya untuk menutupi, mata mereka adalah senjata ilahi. Di tengah area besar klan Xuanyao, sekelompok tokoh dengan ekspresi bermartabat mengelilingi mereka. Kekuatan artefak itu begitu kuat sehingga bahkan monster tua di klan mereka tidak dapat menguasainya, jadi mereka hanya bisa terus menekannya di istana bawah tanah es dan api. Istana bawah tanah es dan api adalah ancaman mematikan bagi orang-orang kuat di klan Tianfeng, tapi kali ini, mengapa mereka berhasil menyelinap masuk dan kemudian membawanya pergi? Bagaimana dengan artefaknya? Sial, trennya sudah berakhir, pikiran samar-samar berkedip, dan ketenangan dipulihkan di sini. Tetapi setelah waktu yang lama,
Saya khawatir seluruh wilayah akan dipimpin oleh klan Tianfeng. Di sisi lain, setelah puluhan menit, Xiao Yan dan keduanya diam-diam kembali ke inti klan Tianfeng. Untungnya tidak dipermalukan, baru saja kembali ke sini, dan menemukan bahwa sosok lain telah menghilang, hanya wakil kepala Feng Luan yang tinggal di sini. Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak. Namun, Xiao Yan lupa bahwa dia dan Suner membawa api suci, jika tidak, istana bawah tanah es dan api akan berbahaya, apalagi merebut senjata suci. Melihat ke atas, Feng Luan terlihat seperti Yanting, berdiri dengan bangga di samping pohon pesawat di rumah batu. Melihat penampilannya, dia sepertinya menunggunya kembali. Betulkah? Mendengar suara yang familiar ini, Feng Luan membuka matanya sedikit, dan Feng Ming yang agung terdengar perlahan. Hei, gadis kecil Feng Luan, aku tidak pernah membayangkan bahwa setelah 10.000 tahun, kamu juga akan memasuki alam ini. Pada saat yang sama, dengan suara Phoenix Ming ini, gelang artefak di tangan Suneryu tiba-tiba berkedip, langsung berubah menjadi gagak emas yang melayang di dalam ruangan, suaranya kuno dan memuaskan. Gagak emas berkaki 5 senior, jangan mengolok-olok junior ini. Feng Luan tersenyum sedikit pada ini, dan kemudian berdiri dengan lembut, matanya yang indah memiliki rasa hormat yang sangat tinggi untuk gagak emas berkaki 5 ini. Bahkan jika kekuatan gagak emas berkaki 5 saat ini tidak pada puncaknya, jika dia bergabung kekuatan dengan itu, tidak ada yang akan menang atau kalah. Karena masalah antara kedua klan sudah selesai, bisakah para senior memberitahu junior tentang pintu masuk klan Phoenix? Melihat penampilan panas kedua teman lama ini, Xiao Yan buru-buru bertanya saat setrika masih panas. Ditanya oleh Xiao Yan, Feng Luan tetap diam tentang hal itu, dan terus menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia khawatir. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, suasana di seluruh rumah batu tiba-tiba menjadi sunyi, dan Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Situasi ini mungkin bukan pertanda baik. Keluarga Phoenix tampaknya telah menghilang tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, menghilang dari mata kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar. Insiden ini juga terjadi setelah 9 Raja Api mendalam meninggalkan wilayah klan Phoenix. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku khawatir kamu masih perlu bertanya pada kekasihmu. Setelah Feng Luan selesai berbicara, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke gagak emas berkaki 5 dan Suner. Jelas, dia juga ingin tahu yang sebenarnya. Karena keluarga Tianfeng mereka memiliki kesempatan lemah untuk memasuki Phoenix dan berkeliling dunia, tetapi semua ini masih harus pergi ke keluarga Phoenix. Biarkan aku memberitahu Anda, kekuatan reinkarnasi Tuan Kecil belum sepenuhnya dipahami. Api emas samar berkedip di mata gagak hitam emas berkaki 5, dan kemudian perlahan membuka mulutnya. Setelah berakhirnya Perang Langit dan Bumi, negara adidaya seperti klan Phoenix, klan Naga, Del, semuanya mengalami trauma, jadi mereka bersiap untuk mundur dan berkultivasi. Tetapi pada saat itu, meskipun klan jahat luar angkasa telah memudar, masih ada beberapa monster jahat keras kepala yang mendambakan Dakian, Master dan yang lainnya. Setelah sekelompok orang kuat secara sukarela bubar, mereka mengalami pukulan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, berkat penyelamatan Patria keluarga Phoenix pada waktu itu diselamatkan dari jatuh. Tetapi dikatakan bahwa Patriark keluarga Phoenix juga menerima hukuman untuk ini. Aku tidak punya cara untuk mengetahui berita setelah itu. Namun, Tuan dan Patriark tertentu dari keluarga Phoenix harus memiliki hubungan yang konstan. Hilangnya keluarga Phoenix mungkin ada hubungannya dengan ini. Gagak emas berkaki 5 mengangguk, mencoba mengingat kembali pemandangan dari puluhan ribu tahun yang lalu. Tentu saja, itu sebaik yang saya duga. Tapi sekarang pintu masuk ke klan Phoenix dari wilayah Tianfeng kita telah ditutup. Bahkan menggabungkan kekuatan dengan seluruh ras kita tidak ada gunanya. Aku khawatir hanya ada kesempatan untuk hidup di sana. Feng Luan berbicara setuju apa yang dikatakan Jinwu berkaki 5 sangat konsisten dengan beberapa catatan tersembunyi di klan karena dia telah berjanji pada Xiao Yan sebelumnya. Itulah satu-satunya cara dia bisa melakukannya sekarang. Maksudmu? Di sana, mendengar kata-kata itu, gagak emas berkaki 5 segera mulai berkobar dengan api, dan tampaknya sedikit khawatir tentang apa yang dikatakan Feng Luan. Sampai sekarang, ini satu-satunya cara, inti dari Tian Feng Yu, pohon langit. Ekspresi Feng Luan rumit, ketika dia menyebutkan kata-kata ini, ada suara gemetar. Pohon langit, ini adalah tempat menuju keluarga Phoenix.
Itu tidak berarti bahwa kita dapat menggunakan pohon kuno ini untuk memasuki wilayah keluarga Phoenix. Tetapi pohon kuno ini memiliki sesuatu yang disebut batu Phoenix. Dan selama kita menemukannya, kita dapat langsung melangkah melalui kekosongan, dan berhasil memasuki wilayah keluarga Phoenix. Karena, batu Phoenix adalah batu khusus yang terkontaminasi dengan nafas Phoenix. Setelah dimiliki, ia dapat mengabaikan aturan waktu dan masuk ke wilayah keluarga Phoenix. Selama berabad-abad, tidak pernah ada kesalahan dalam aturan ini. Gagak emas berkaki 5 membuka mulutnya dengan cerah. Sebuah pohon kuno di langit, batu Phoenix. Xiao Yan mengerutkan kening, dan terus mengulangi kata-kata ini di mulutnya. Dari informasi yang dia pelajari sejauh ini, tampaknya keluarga Phoenix tidak sederhana. Namun, dia juga tahu bahwa keluarga Phoenix telah menghilang begitu lama, dan jika mereka dapat dengan mudah memasukinya melalui beberapa ras bawahan, mereka akan kehilangan pamor negara adidaya di dunia keluarga Phoenix yang luas. Hanya saja Xiao Yan masih memiliki beberapa keraguan, mengapa raksasa tirani seperti klan Phoenix yang berdiri di garis depan dunia menghilang. Jika itu dilakukan oleh ras jahat di luar wilayah, saya khawatir bahkan peringkat dewa jahat saja tidak dapat melakukannya. Mungkinkah dua dewa jahat, kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki kedua dewa jahat? Atau apa yang terjadi di klan mereka? Banyak pertanyaan mengganggu Xiao Yan, yang saat ini tidak diketahui. Belum terlambat, ayo pergi sekarang, batu Phoenix dapat ditemukan untuk memecahkan masalah ini dari akarnya. Memutar kepalanya untuk melihat Suner, bahkan dengan restu dari kekuatan gagak emas berkaki 5, fluktuasi segel reinkarnasi sangat keras, dan dia segera berkata tertekan. Kekuatan Suner saat ini masih di bawah tingkat reinkarnasi, dan peri pertempuran bintang 8 berada pada tingkat yang sempurna. Adapun gagak emas berkaki 5, kekuatannya sekarang sebanding dengan tingkat 3 reinkarnasi manusia. Suner akan memberkati senjata suci, api suci, dan kekuatan lain, bahkan jika itu adalah dirinya sendiri, sedikit rumit. Bagaimanapun, api suci, alat ilahi, dan segel reinkarnasi diberkati oleh ketiganya, dan peningkatan semacam itu agak mengerikan. Hei, jangan khawatir, ada api suci yang langka di keluarga Phoenix. Hanya dengan menemukan dan meminjam beberapa kekuatan, kita dapat sepenuhnya memecahkan masalah segel reinkarnasi Tuan Kecil. Ketika saatnya tiba untuk melangkah ke reinkarnasi, itu akan menjadi hal yang biasa. Dengan restuku, kekuatan tempur Tuan Kecil tidak akan lebih lemah dari beberapa orang. Gagak emas berkaki 5 tampak seperti anak kecil, dan memandang Xiao Yan sedikit. Dengan penampilannya yang cerdik, wajar untuk mengetahui hubungan antara Xiao Yan dan Suner. Namun, mengenai masalah klan Phoenix dan 9 Dewa Api yang mendalam, karena berlalunya waktu dan waktu, saya hanya bisa mengingat beberapa hal secara samar. Jika tidak, melangkah ke klan Phoenix tidak akan membutuhkan usaha seperti itu. Segel reinkarnasi, diberkati oleh kekuatan Saint Flamme, juga perlahan memulihkan kekuatannya sendiri, tetapi pasti akan membutuhkan banyak waktu untuk pulih dari puncaknya. Tidak terburu-buru sekarang, pohon kuno di langit adalah tempat di mana energi angin paling terkonsentrasi di seluruh wilayah Tianfeng. Badai pusaran di sana menyusahkan bahkan bagi saya. Jika saya mengambil langkah yang salah, saya khawatir saya akan jatuh ke tempat yang malapetaka. Jadi semuanya harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Menurut iklim di ruang Tianfeng Yu kami, angin akan sangat melemah setelah 3 hari, dan itulah kesempatan terbaik untuk memasukinya. Ya, setelah semua orang selesai berbicara, mereka juga duduk bersila dan berlatih. Lagi pula, 3 hari seperti kuda putih di mata mereka. Namun, Xiao Yan masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Dia sama tiraninya dengan penguasa 9 mendalam. Mengapa senjata ilahi dilucuti ketika dia meninggalkan keluarga Phoenix? Ini untuk memprovokasi orang-orang kuat dari keluarga Phoenix. Mungkinkah hilangnya keluarga Phoenix ada hubungannya dengan senior ini? 3 hari berlalu dengan tenang, dan masalah klan Tianfeng diselesaikan dengan sempurna. Tetapi pada akhirnya, Feng Qin mengikuti Xiao Yan dan keduanya ke pohon langit kuno untuk menemukan batu Phoenix atas permintaan wakil patriark dan lainnya. Dalam kata-kata wakil patriark Feng Luan, itu karena garis keturunan Phoenix yang terkandung dalam tubuh gadis ini sangat tinggi, dan kali ini mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya, dia mungkin bisa benar-benar berubah menjadi Phoenix, dan pohon-pohon kuno di langit sangat berbahaya tanpa kepemimpinan staf lokal Feng Qian, akan sulit bagi Xiao Yan dan keduanya untuk menemukan batu Phoenix.
Setelah Xiao Yan dan keduanya mendiskusikannya, mereka tidak punya pilihan selain membawa Feng Qian dalam perjalanan. Mencabut, di kedalaman wilayah Tianfeng, di langit luas yang membentang sejauh mata memandang, pusaran badai kecil muncul di sini, dan seluruh langit menjadi terdistorsi. Energi atribut angin menakutkan yang terkandung di dalamnya. Begitu ketidakhadiran sekecil apapun terlibat, saya khawatir itu akan langsung berubah menjadi bubuk. Di langit, ada pohon cian kuno yang tidak bisa dilihat, menempati seluruh langit, bercokol di dalamnya, dan ada badai tak terlihat di sekitar pohon kuno untuk melindunginya dengan kuat. Energi angin yang mengerikan merobek segalanya. Pohon kuno cian secara alami adalah pohon kuno di langit yang berdiri di kedalaman wilayah Tianfeng, tidak memiliki akar, tetapi cabangnya rimbun. Saya tidak tahu di mana harus menyerap nutrisi, dapat tumbuh setinggi 10.000 meter. Luar biasa. Pohon langit kuno memiliki total 5 cabang. Di atas setiap cabang adalah daerah pegunungan padang rumput. Batu Phoenix terletak di tempat yang dingin dan dingin. Saya harap kali ini kita bisa sedikit lebih mudah. Berdoalah agar kita tidak menemukan pusaran angin ajaib di pohon-pohon kuno. Feng Qianyu membuka mulutnya sedikit, pusaran air angin iblis. Xiao Yan dan Suner saling memandang, dan mereka juga sedikit penasaran. Atribut angin yang paling menakutkan. Feng Qian menjelaskan, tubuhnya sedikit gemetar saat dia menjelaskan. Saudara Xiao Yan, ruang di sini tampaknya agak tidak biasa. Suner mendongak, gelang artefak berdengung, dan segel reinkarnasi juga mekar dengan kehangatan yang langka. Semua gerakan melambangkan bahwa ruang interior pohon langit kuno ini sangat aneh. Sekarang hanya tentara yang bisa datang untuk memblokir air dan bumi. Ayo pergi. Ya, setelah berbicara, mereka bertiga melangkah ke ruang di atas pohon kuno bersama-sama. Puff, menyapu keluar angkasa pohon kuno, dan tiba-tiba pesona lengket yang tidak berwarna menembus kulit, dan perasaan halus menyembur keluar dari kedalaman tubuh. Mencabut, jauh dari penghalang pohon kuno, hanya melangkah di dalam pohon kuno, semua orang mendarat di dataran, dikelilingi oleh badai yang tidak berwarna dan transparan bersiul, seolah-olah seluruh langit bisa dirobohkan. Dengan lembut melewati Xiao Yan dan yang lainnya, jejak rasa sakit itu menembus jauh ke dalam jiwanya, meresap ke dalam tubuhnya. Angin yang aneh, serangan tak terlihat ini tidak bisa dipertahankan dengan kekuatan reinkarnasi. Xiao Yan mengerutkan kening, merasakan rasa sakit yang tajam di kulitnya, dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tubuhnya telah ditempa berkali-kali, dan bahkan peningkatan transformasi Dewa Naga, bahkan dia merasakan jantung berdebar. Adapun Suner dan keduanya, situasinya sudah jelas. Badai di ruang pohon kuno ini tampaknya tidak sesederhana itu. Saudara Xiao Yan, bahkan kekuatan api suci dan kekuatan jiwa tidak dapat bertahan melawan angin iblis yang aneh ini. Suner juga menggelengkan kepalanya, jelas menyadari apa yang sedang terjadi. Ayo pergi, batu Phoenix memiliki 5 warna, dan itu juga disebut batu 5 warna. Mereka bertiga berjalan dengan kuat dengan berjalan kaki, menahan badai besar di hulu ini. Di hamparan luas dataran yang luas, ada beberapa puncak gunung yang menjulang tinggi di kejauhan, dan jalan batu itu terjal dan berbahaya. Di puncak gunung, ada asap mengepul-mengepul dari Wei Wei, dan suara samar raungan Feng Ming sebenarnya ditransmisikan dari kedalaman puncak gunung. Hal yang paling aneh adalah bahwa di antara beberapa puncak gunung yang diselimuti kabut, ada binatang berwarna-warni yang menjulang dari waktu ke waktu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin, jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.